tadi kan Pak Alidara ada mengatakan hadis apa tuh Pak ya? Qudsi, Yang hadis qudsi. katanya itu langsung Pak ya, langsung Hadis daripada hadis qudsi itu dari Muhammad langsung, yang di ayat-ayat yang diterima langsung katanya dari Tuhan tanpa melalui Jibril. Itu katanya Pak Ibnu Kalam. Nah, makanya saya berpikir ya nggak tahu ya, atau ini terkait etika juga ya. Saya mau tanya, berarti kan seharusnya itu lebih apa Pak ya? Lebih pantas atau lebih grade-nya. Halo. Halo? Ya, halo. Ya, karena Kenapa kan berarti grade-nya lebih Pak? Putus. Cek. Suaranya nggak kedengeran. Ulang lagi, Pak. Halo? Ulang lagi. Ya, Pak Jeki ulang lagi. Tadi putus tuh nggak kedengeran. Ya, jadi maksud saya sebenarnya kalau kita bicara grade, bukankah ini grade-nya lebih baik begitu? Karena Oh iya. satu apa tuh? Satu ibaratnya melangkahi satu orang gitu. Artinya kan lebih sahih lah, Ya. bahasanya mungkin seperti itu ya. Karena Langsung, kenapa itu yang direct. kenapa bukan itu yang kemudian dianggap sebagai dalam tanda kutip Quran gitu? Karena kan dia lebih grade-nya lebih baik berarti gitu. Nah, Dari itu sang ya. pemberi gitu. Itu saya nggak tahu kalau itu ya. Ya, itu nanti ditanya saja sama mereka. Nanti kita dipikir kita membahas kitabnya mereka. Sebenarnya bagi saya membahas kitab mereka tuh nothing gitu, nggak ada yang perlu dibahas. Males kita bahas firman aja udah sampai iya, mati. Makanya. Oke. Baru. Ya, Pak ya, Pion, salam. Pak JK Sembiring, kita udah lama nggak jumpa ya. Terakhir di seputar iman kalau nggak salah ya. Oh gitu. Iya, dulu seputar iman pernah masuk kita kan, bahas firman. Oke. Ya, pernah ya, pernah nggak? Kayaknya pernah ya. Mungkin saya lupa kali ya Pak. Sofi. Iya. Lanjut Pak Lidara, nanti sebentar lagi saya turun deh Pak Bompong ya. Sebentar lagi saya nyimak. Contoh kan ini ada kemarin mualaf kembali bersuara Pak ya. Jadi dia itu saya ini dulu kasih batasan, kita tidak ada masalah dengan mualaf, tetapi ketika mereka coba untuk berkomentar yang salah ya tentang iman Kristen, jadi berita itu harus kita lawan. Nah, dia kembali ini putarannya itu aja, Yesus menikah, Yesus ini mencuri dan sebagainya. Nah, kemarin kan dia sempat singgung mengenai Injil Filipus, di situ katanya ada tentang informasi Yesus menikah. Kenapa itu tidak dianggap? Injil Barnabas kenapa itu tidak dianggap? Nah, makanya hal-hal seperti ini tuh seringkali mereka goreng ya untuk memanipulasi anak-anak Tuhan. Nah, contoh kita kan di teman-teman sebelah itu ada hadis sahih, ada yang ini apa segala macam gitu kan. Bahkan yang sahih pun kata Pak Ibnu Kalan dia lawan tuh, ya kan? Dan beberapa ustadz-ustadz lain juga seringkali mengatakan demikian begitu kan. Nah, ini kita tidak tahu. Jadi ditafsirkan lagi. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kebenarannya itu kebenaran tafsir tergantung siapa yang menafsir kan begitu. Nah, tetapi kalau di dalam kekristenan itu kan kita melihat Pak ya, bahwa kalau satu kitab misalnya muncullah Injil Barnabas yang memang di dalamnya banyak kesalahan gitu. Secara tekstual, secara geografis, itu murni mentah-mentah kitab-kitabnya ditolak gitu. Jadi bukan kemudian kita ambil mana yang penting kita ambil, yang tidak penting itu tidak kita ambil gitu. Sekali itu ada kesalahan di dalamnya, memang betul-betul itu ditolak. Tidak bisa diambil sebagian. Mana yang bagus kita ambil, nggak bisa. Ya, jadi begitu. Ya. Silakan. Okay. Lanjut. Iya, jadi saya katakan bahwa kalau ada kesalahan di dalamnya, jadi memang itu mentah-mentah sekitab-kitabnya itu memang akan ditolak begitu. Jadi bukan kemudian ada kepentingan di dalamnya, kemudian itu diambil. Kalau tidak ada kepentingan itu ditolak gitu. Jadi setengah-setengah gitu. Tapi sejarah gereja ya, bapak-bapak gereja dan juga kita bisa melihat sejarah gereja ya itu memang betul-betul ditolak kalau yang di dalamnya
ada muatan kesalahan gitu, ada muatan di dalam kekeliruan geografis, tekstual, sejarah, itu betul-betul ditolak gitu. Ya Gimana, Pak? gini, ya saya koreksi, bukan soal kesalahan sejarah tekstual atau apa-apa, karena Bapak gereja, Iya. mereka-mereka ini yang lebih dekat kepada sumber. Mereka hidupnya, tahunnya lebih dekat kepada sumbernya, kepada sumber daripada Alkitab tersebut. Makanya mereka mengadakan konsili-konsili agar mengkanonisasi Alkitab ini yang memang benar-benar Alkitab yang ditulis oleh para nabi dan rasul. Jadi dipagari sudah. Dipagari melalui konsili supaya apa? Karena pada waktu itu banyak Injil-Injil palsu yang mengatasnamakan daripada para rasul. Injil Filipus, Injil Yohanes, Injil Yudas, kemudian Injil Barnabas, Injil segala macam, Injil Basilides, Injil segala macam. Itu adalah satu untuk menyerang kekristenan itu sendiri, karena pada waktu itu Kristen kan sangat dimusuhi. Makanya harus ada timbul itu. Nah, kemudian Injil-Injil palsu ini ketika dikanonisasi, kemudian Injil-Injil ini ditolak karena Injil-Injil ini terbukti tidak melalui atau bukan yang menulis, bukan daripada para rasul, dan yang menulis itu bukan satu kebenaran. Nah, makanya para bapak gereja, bapak-bapak apostolik gereja, bapak-bapak gereja itu menulis bahwa Injil-Injil ini adalah Injil-Injil sampah yang harus dibuang ke tempat sampah. Nah, herannya mereka ini warga RT 6 RW 6 nomor 6 ini mereka mengambil ini gitu loh. Mereka mengambil ini untuk mereka mengadopsi untuk membenarkan, hanya untuk membenarkan kitab mereka dan membenarkan ajaran mereka. Karena mereka melihat kitab ini ada potensi untuk bisa membenarkan mereka. Dan melalui kitab ini bisa menyerang dan menggilas habis iman kekristenan. Nah, tetapi itulah Tuhan memang sangat sampai sekarang Pak Saudara. Ya, itu sudah Tapi dipagari. Yehova juga dibentuk, ya, Iya. dibentuk terus, dibentuk hal-hal baru. Iya, makanya para bapak-bapak gereja ini mendirikan tembok yang tinggi, tembok yang puluhan meter, udah tebal tinggi puluhan meter, nggak akan bisa diloncat lagi. Ya, Injil-Injil palsu itu. Nah, tapi mereka saya katakan juga seperti Injil Barnabas itu kan tebel banget itu dia. Saking mungkin dia bingungnya, ya kan, tentang hal-hal yang geografis, tentang hal-hal yang tekstual. Jadi bisa setebal itu Injil Barnabas, saking mungkin dia mau kayaknya jengkel banget gitu, atau berusaha bikin hal yang manipulatif, sehingga Injil yang paling tebal itu kan Injil Barnabas dalam konteks yang palsu tadi ya, yang ditolak ya. Dan itu kan tahun 1000-an itu, tahun 1000 berapa gitu Injil Barnabas. Apalagi Injil Filipus. Tebal mana Pastor Jeki sama Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ini Injil tebal mana? Ini Pak Bambam dibesarkan. Ini Pak Jeki, ini Injil Barnabas, ya. Ini Injil Barnabas. Ya, kita lihat isinya. Ya. Tebal apa sih Pak Lidara? Ini tebalnya segini Pak, tuh. Mirip Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tebal aman ya. Jadi apa isinya tuh? Ini Injil Barnabas. Nih isinya kalau mau tahu ini ya Injilnya nih ya. Pak Bom tolong dibesarin Pak Bom. Supaya bisa dilihat. Nah, ini Injil Barnabas ya. Nah, ini Injil Barnabas nih. Ya. Jadi Injilnya apa yang ditulis? Cap aslinya enggak, Pak? Hah? Ada cap aslinya enggak, Pak? Ini asli, Pak. Tuh. Cap asli tuh. Wow.
Baru ketemu Itu berarti Injil asli, Pak. Oh, itu tuh. ada tanda tangan Barnabas juga saya lihat tuh. Tanda tangan Barnabas ya. Ini Ibu Sofi punya Injil. nggak ya yang kayak ngono? Nah, ini Injil Ada Barbara Barnabas. Tering nggak? Ada Barbara Tering nggak? Umi Dina punya Ada. jagoan. Barbara Barbara Tering. Tering. Kalau Umi dulu Bodok. ini Hero dulu. Umi Nah. Bodok. Umi Bodok. Umur bodok. Ya, jadi mereka biar bisa melihat ya. Ini yang namanya Injil Yudas. Nah, ini Injil Yudas. Allah. Ini Injil Yudas. Nah, ya. Ya, kalau itu saya ada kayaknya bukunya itu. Nah, ini jelas semua Itu dikatakan. setebal apa lagi tuh, Pak? Ini setebal ini, nggak terlalu tebal dia. Oh, nggak terlalu tebal. Itu Judas itu ya, apa Barnabas itu ya? Ya, nah ini dikatakan ini Secret of Judas. Ya, ini semua. Jadi ada ininya ya, ada apa dia punya ini. Kemudian ini, nah, mereka ini, di sini tertulis semua bagaimana mereka saling bunuh ketika sang nabi meninggal, ya. sudah meninggal, ya suksesi, ya sepeninggal beliau. Ya, jadi ini tulisannya ada ya. Jadi kita berbicara ini ya, dengan data, dengan fakta. Ya, jadi Injil Barnabas itu ya sangat, makanya itu dia. Termasuk ini ya, termasuk ini kalau mau tahu mengenai bantahan kepada Injil Maria yang katanya Yesus kawin. Nah ini Pak. Coba Pak Bom dibesarkan lagi Pak. Nah ini. Ya ini. Tuh. Itu banyak beredar. Mematahkan teori-teori spekulatif ya dalam Da Vinci Code yang mengatakan bahwa Yesus menikah. Ini ada. Ya. Gitu loh. Kok banyak banget Injil palsu begitu ya Pak? Nah, gitu loh. Saya ngelihat izin Pak Lidara tadi Pak. Saya lihat bukunya. Lihat apa? Lihat apa? Batu cincin Pak Lidara. Ini. Sama kayak ini Bu, kalau kita lihat CD original itu kan biasanya dijualnya di tempat-tempat yang elit, tapi kalau CD bajakan tuh banyak pinggir jalan. Iya benar-benar. Pak Lidara, itu ada tadi ada Injil Yudas ya. Sama Bu Sofi. Ya, itu tadi ada Injil Yudas. Nah, sekarang pertanyaan ini, kemarin Don Ditan itu kan keluar-keluar. Ya, itu muridnya Yesus tahu nggak kalau Yesus itu di atas untuk datang itu untuk menebus dosa, untuk disalib gitu? Murid-muridnya itu tahu nggak? Tahu semua, Pak. Tahu. Buktinya muridnya kabur katanya. Kalau dia tahu kan dia tidak akan kabur, bahkan mempercepat untuk Yesus disalib. Nah, ini kan pertanyaan bodoh nih Don Ditan ini. Maksudnya murid-murid, ya maksudnya murid-murid tahu bahwa Yesus dia akan disalib gitu. Tahu kan? Kan Yesus sudah mengatakan 3 kali kepada murid-muridnya. 3 kali loh. Lalu pada saat mau ditangkap kenapa kabur katanya Pak? Sebagai manusia mereka pasti kabur. Yes. Mereka manusia takut. Apa yang dilakukan? Karena mereka itu kepada Yesus juga belum percaya sepenuhnya. Contoh begini. Betul, belum percaya. Jadi begini. Betul. Setelah itu Maria dan 2 orang yang jalan di mana? Baru murid-murid percaya. Nah, ketika bangkit baru percaya. Itu pun belum percaya. Karena apa? Karena siapa yang mencolok tangannya? Siapa muridnya? Thomas saja masih belum percaya. Siapa kamu? Coba saya untuk mencucukkan tangan jari saya. Jadi begini, ketika Yesus mengatakan 3 kali bahwa dia akan ditangkap dan dia akan disalib, murid-muridnya mendengarkan, tapi belum percaya. Saya ibaratkan begini, ada seorang ahli akrobat. Dia berjalan dari antara
tebing yang satu dengan tebing yang lain dengan jurang yang dalam sekali. Ketika dia jalan dari sisi yang satu sampai sisi yang lain, orang-orang tepuk tangan. Percaya dia berhasil dan percaya dia bisa menyeberang itu. Tapi ketika dia katakan, oke, kalau Anda percaya saya bisa menjalani dari sini sampai ke sana dengan selamat, sekarang siapa yang mau saya gendong? Berjalan bersama saya dari seberang sini sampai seberang sana. Nggak akan ada yang mau karena kepercayaannya itu belum penuh. Seperti itulah anak-anak murid-murid Tuhan. Ya, penggawa. Oleh darah. Iya. Nanti kalau Pak Donitan, Pak Yong kalau ketemu Pak Donitan, kasih tahu dia Pak Bom tantang dia. Suruh masuk ke sini aja, suruh ke sini. Kalau orang lain mungkin tidak bisa jawabnya pertanyaan, tapi di otak sini ada 300 lebih pembuatan. Nah, bisa kasih contoh. Iya, jadi dia bilang bisa kasih jawabannya. Bom daya ingatnya bagus. Saya kasih otak itu ya. Hafalannya bagus. Memorinya bagus. Sini. Jawabannya begini. Memorinya bagus. Kalau saya Kenapa Yesus punya murid tidak tahu mereka lari tercerai-berai? Namanya di Alkitab itu ada. Donitan itu kan bences, bukan bences. Begini Donitanya, Papa Bom kasih tahu iyu ya. Jadi begini, dalam Alkitab itu, di Alkitab itu ada namanya nubuatan dan penggenapan. Kalau penggenapan, kenapa Yesus punya murid-murid tercerai-berai? Nih, di mana ada nubuatan, di situ penggenapan. Makanya mereka memang lari. Penggenapannya di sini. Yesus sudah katakan. Lihat ya. Saya kasih lihat penggenapannya ya. Kamu lihat ini, Donitan. Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Karena sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tercerai-berai. Mantap. Yesus. Kata Dami. Yesus adalah Yohanes 10 ayat 1 sampai selanjutnya. Akulah Bapak Gembala. Gembala yang baik tidak akan tinggalkan murid-muridnya. Siapa gembala yang dibunuh? Donitan. Kau lihat sini Pak Popom. Kau punya otak gak sampai dengan hamba Tuhan. Sini kau ya. Kau datang sini saya ajar kau ya. Kau lihat itu. Mantap. Jangan panggil Donitan Pak. Panggil Dungutan. Nah, Dungutan. Kau belajar banyak sama Pak Bobo. Dungutan. Ini nubuatan ini harus terjadi ya. Donitan. Nandang aja lari-lari apa lu. Kau perhatikan ini ya. Ini sudah dinubuatkan, sudah dinubuatkan 625 tahun. Coba kau lihat ini. Iya. Hai pedang bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang-orang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Sudah dinubuatkan. Jadi murid Yesus itu jelas lari. Karena mereka itu manusia sudah dinubuatkan. Nubuatan harus terjadi seperti Yudas. Nah, Donitan. Kau mau bicara? Kau masuk sini. Nanti saya kau dari Kejadian sampai Maliaki. Halo, gimana sih? Dia bilang penggawa. dia bilang dia tidak usah pakai ayat saja, dia tidak usah pakai ayat, tapi pakai logika. Coba kalau murid-murid tahu Yesus akan disalib, dia mempercepat supaya dosa-dosa ini boleh ditebus. Kenapa pada saat itu penangkapan pada lari gitu? Nah ini kan membuktikan murid-muridnya tidak tahu gitu loh. Kalau Yesus akan disalib gitu. Jadi katanya pakai logika saja, tidak usah pakai ayat-ayat katanya. Ya betul Pak Piong, itu dia atur Tuhan. Dan mereka itu kan masih berharap bahwa Yesus itu sebagai pembela dalam arti politis ya. Dan tapi Yesus sudah menyatakan dirinya Tuhan kan. Gitu. Pak Laskar, shalom gue. Pasukan naik semua nih. Tuhan berkati. Pak Laskar. Ya, shalom. Lalu itu gambar tadi Pak Lidara boleh dikirim itu. Karena yang saya tahu waktu bom di Makassar kemarin ya, itu burungnya dan telur-telurnya itu berantakan loh. Jadi iya betul, karena saya saksi.
Saya saksi di situ, ada video saya, ada videonya. Bahwa burung dan telurnya berantakan itu dipisahkan dalam satu kantong. Nah, kalau yang dibeton tadi, itu sebenarnya tidak bisa Pak Lidara, karena dia bukan burungnya yang dibeton, tetapi di luarnya. Tetap aja tubuhnya berantakan gitu. Itu Pak Piong menggambarkan kedunguan otaknya. Bagaimana dia tidak hancur? Dia mau tutup pakai besi stainless steel juga pasti hancur. Orang yang dihancurkan badannya, kecuali kalau yang dihancurkan besinya. Gitu loh. Jadi itulah kedunguan mereka. Pak Bom, sebentar Pak Bom. Tadi saya kirim WA Pak Bom. Itu ada orang ditampilkan itu masuk di apa saya punya YouTube. Nah, dia mengatakan begitu. Ya, jadi dia mengatakan seperti ini ya. Ketika kita berbicara, dia mengatakan yang tadi saya kirim sama Pak Bom. Coba Pak, coba. Ini ada satu orang lagi nih minta mau dibaptis. Iya, dia mau dibaptis tuh Pak, satu keluarga bahkan, makanya dia belum berani. Haleluya. Dia sudah menerima Tuhan Yesus ya. Nah, coba Pak. Puji Tuhan. Dia tanya begini, ya, dia masuk di linknya saya di postingan saya, mengatakan begini, Tuhan Yesus jalan yang pasti. Haleluya, amin. Saya Islam, tapi saya sudah muak dan jenuh dengan agama saya sekarang. Saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat, walaupun ya kekristenan saya masih di dalam hati, karena untuk jadi Kristen sejati butuh waktu atau waktu yang tepat untuk dibaptis. Karena keluarga saya Muslim taat, tapi saya merasa Tuhan Yesus selalu ada di hatiku, gitu loh. Jadi dari jalan kebenaran. Saya belum tanya sih sama dia mendalam. Silakan. Donitan, Ustadz Kainama. Di Alkitab itu ada tanda bintang. Ya. Bintang itu kalian biasanya bilang itu ada baku kait dengan perjanjian lama. Kira-kira kalau Pak Bom kasih tunjuk yang tidak dibintang oleh LAI, betul nggak teman-teman? Ada di LAI kan nggak dikasih bintang, Pak? Iya. Berarti LAI tidak tahu nubuatan itu, betul nggak? Tapi Pak Bom tahu nubuatannya. Oh, lihat nubuatannya. Jadi Jonathan, kenapa orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Dan Yesus kenapa berkata bahwa akulah pintu, akulah gembala, bukan nano-nano. Nah ini, lihat ya, siapa tuh Yesus? Perhatikan ya. Di sini LAI terhadap tanda bintang ya, oke? Akulah gembala baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya, oke? Gembala yang baik memberikan nyawanya. Kita lihat, gembala itu siapa? Yesus. Domba siapa? Kita ini, pengikut Yesus. Sesuai dalam Yohanes 8 ayat 31. Kita lihat di mana? Siapa itu gembala? Siapa itu domba? Donitan, kau lihat sini. Anak-anak Kristen perhatikan. Supaya siapa itu gembala? Kepanasan mereka ini ya. Kita buka di kitab Yeskel. Kelojotan. Nah, kita lihat di kitab Yeskel. 700 tahun lebih ya. Ayat yang ke-31. Saya sudah bikin tanda. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaku. Aku adalah Allahmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Haleluya. Domba itu siapa? Umat. Baru gembala. Aduh Donitan, aduh mampus Aduh saya takut kalau saya tidak akan murtad. Kalau begini apa Yesus masih mengampuni saya? Oh pulang. Dapat nanti kau ini ya? Donitan, Ustadz Kainama. Ada yang murtad sudah berbalik. Tetapi namanya masih kita rahasiakan karena kita belum mau expose karena cukup terkenal dan haleluya. Apa ya, membahayakan lah ya maksudnya. Tapi
Bukan membahayakan barangkali, melindungi privasi lah. Saya sudah tahu Bos Eviator. Nanti ke saya sudah tahu. Saya kasih jawabannya. Orang yang murtad toh? Orang-orang yang berbahaya toh? Jangan dulu namanya, jangan dulu diekspos. Kita masih Iya, saya udah tahu. Saya tahu. Iya. Saya udah tahu. Demi privasi. Jadi anak-anak Tuhan. Yes. Kalau orang tanya Yesus adalah Tuhan, Pak Bobo bisa menunjukkan 700 ya. Ingat, 471 nubuatan. Plat lagi, Pak. Mantap. 10 tahun itu saya cari. 10 tahun. Haleluya. Sama bijinya di bawah. Jadi kalau anak-anak Tuhan, kalau berdialog sama mereka masuk, jangan kalian marah. Tadi Pak Lidara saya tinggalkan room, saya ke pasar. Ribut Anas. Saya juga. Pak Mordecai saya percayakan tidur. Pak Lidara tidur. Tidur mulu, Saya di Mas. pasar beli sayur sampai saya lari, saya jatuh di atas motor. Karena ribut kan sama motor. Saya juga tidur. Beli terong, lupa beli tomat tadi Capawang udah beli. Terong lupa. Nggak nyambel dong, Pak. Nggak nyambung gara-gara bagaimana Anda sudah ribut dibilang sampai ada Dre bilang kitabnya mereka dongeng, gimana saya ini minta maaf. Saya bilang, wah, ini orang kok masuk di sini bikin amburadul channel saya. Ya itu dia. Si Malaysia tuh yang begitu, Pak. Akhir-akhir ini tuh. Kemarin juga ribut sama saya. Baku ribut sama saya itu, Pak. Makanya tadi Masuk saya naik gara-gara anak Kitab tadi. mereka kan mereka imani. Kita harus menghargai. Mereka juga Pak Bombom. Kita baru jawab baik-baik, dia masuk-masuk sudah gini. Kalian pemakan babi katanya. Kurang ajar kali nih. Iya, Dia bilang babi. Babi enak kok. Bilang dia kalau makan babi, tahu? Ini ada kawan. Enak babi. Bukannya Emang halus kalau dia gue Bu makan Sofi ya? babi kenapa lo? Masalah buat lo? Dia Cece, emangnya gue pikirin sih. Begini teman-teman, ada satu yang bisa mau. Ayo, saya mau bisa titip. Saya bisa makan babu bahaya. Saya bisa titip pesan. Makan babu bener. Mau terima nggak apa-apa, tidak terima juga nggak apa-apa. Boleh. Motonya Pak Bobom kan ada 2. Amsal 21 ayat 21. Mau nggak Pak Bobom kasih bagi moto? Kenapa Pak Bobom dia Pak Lidara bilang, Pak Lidara kan tukang marah saya, kalau marah, saya turun. Ada turun. Ayo, apa yang moto saya? Coba Pak Lidara, nggak usah saya kasih ayat. Sekarang Pak Lidara baca sendiri di situ baru penjelasan. Matius 5 ayat 11 sampai 12. Ayo, coba baca. Oh ya, Matius berapa? Matius 5. 5 ayat 11 dan 12. Itu moto saya. Sebentar, Matius 5. Matius 5 berapa, Pak? Buka ayatnya, buka. Ayat 11 dan 12 ya? Ini saya berbagi saja, kenapa teman-teman bilang, Pak Bobom ini begini-begini. Nah, Oke. ayat itu, moto saya itu ya, Amsal, Matius. Coba Matius. Coba Matius 5. Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnah dan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sukacita dalam Yesus. Amin. Ya Pak Bombom, karena apa? Itu karena berkaitan sama ayat 2 Petrus 1 Yohanes 2 ayat 22, Pak. Makanya kita dihina. Coba bukain, Pak, 1 Yohanes. Sabar dulu, jalan ke situ. Itu berkaitan dengan Matius 16 Amsalnya, Pak. Amsal 21 ayat 21 itu terakhir nanti. Pertama saya pegang ayat yang saya harus tekuni adalah Matius 5 ayat 11 dan 12. Yang kedua adalah Matius 16 ayat 24. Ayo, Pak Lidara, Matius 16 ayat 24. Ayo. Ayo. Apa perlu Pak Bobo begini? Jadi Matius mah penghiburan ya. Matius 16 ayat 24. Donita. Nah, kalau kita disiapkan enak ya. Kayak Donditan. Kayak Donditan deh. Kayak Donditan. Terus rambutnya di kayak gituin, Pak, waktu kayak anak-anak habis dimandiin. Pakai celak, biar mata cantik. Biar mata cantik, pakai celak. Biar ini lagi cantik. Itu stabilo. Aditya
Pakai lipen stick, Pak. Lipen stick. Talang air nanti, talang air dia. Iya. Pak, Oke, Matius daripada 16. Bapak lucu-lucuan seperti ini, mendingan ntar tanggal 28 ikut lomba. Matius 16. Iya. Matius 16 ayat 24 ya, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Yes. Amsal 21 ayat 21. Ya, nah ini nih, final. Kalau dengar ayat Alkitab kayak mau melompat jiwa saya. Adem ya. Aduh. Teduh, yes. Iya. Makanya ada saat teduh. Tidak. Merasa terberkati. Kembali move on. Saya begitu putus asanya, ngadu aja ke Pak Bom, kasih ayat, beres. Donitan, kau pilih mana? Saya makan baterai. Atur belum jadi klip. Ayo, Palidara. Kacau ini. Pak King David, selamat pagi, baru bangun ya. Shalom, selamat pagi semua teman-teman. Itu Iya, shalom, Pak King David. Kalau gua baca, kalau gua lagi. Palidara, ayo. Palidara, Palidara saya kasih baca. Nanti saya tanggapi sebentar, Pak. Tadi malam dia marah saya, jadi kalah dari NS, dia kalah diturun. Saya baru lihat Palidara emosi. Wah, ini Amsal 21 ayat 21 luar biasa, Pak. Nah, baca aja. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Haleluya. Yes. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Coba Ibu baca ayat pendukungnya itu di Yesaya 32 ayat 17. Coba. Yesaya 32 ayat 32 ayat 17. 32 ayat 17. Nah, itu ayat pendukungnya. Coba. Ayat pendukung. Ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera. Haleluya. Dan akibat kebenaran. Salah, baca ulang. Tumbuh, bukan timbul. Emangnya timbul tenggelam? Oh ya, tumbuh ya. Bacanya saya tahu. Semangat saya, Pak. Aduh, saya kembali move on ini. Jadi pengen loncat-loncat. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Forever. Haleluya. Yes. Ini saya catat semua nih, Pak. Ya udah. Mau ayat lagi? Banyak. Wah, penghiburan semua ini. Ada ayatnya nggak, Pak Bom? Ada ayatnya nggak kalau monyet itu berzina dirajam? Nggak ada ya? Kok di sebelah ada sih? Aneh-aneh aja. Itu halusinasi, Pak. Halusinasi. Palidara kayaknya bikin kopi ya, Palidara. Oh, Palidara. Tidur lagi, Pak. Masa monyet berzina? Yang ada orang berzina, wanita berzina ya, yang dibawa ke Yesus, lalu ada Pilatus dan orang Farisi ya. Tetapi ini monyet berzina lalu mereka dirajam gitu, sesama monyet. Itu monyet berzina bagaimana caranya ya? Monyet berzina? Itu ada. Sahih Bukhari 3560 Pak Bom. Enggak, maksudnya bagaimana caranya bisa monyet berzina ya? Berarti monyetnya nikah, Pak. Apakah monyetnya itu kawin dengan anjing saya gitu ya? Nah, lalu pertanyaannya Pak, ada nggak fakultasnya gitu yang meluluskan kera itu sehingga mereka bisa menjadi penghulu?
suatu Enggak, pernikahan karena terang. Nah ini iya jadinya. pada waktu monyet itu nikahnya ke KUA gitu. Jadi ada surat perjanjian nikah antara monyet betinanya. Itu penghulunya manusia apa monyet juga ya Pak Bu Sofi? Monyet juga. Ya, orang Arab. Penghulunya orang Arab. Penghulunya Penghulunya ketemu orang Pak Dani Arab. di KUA. Penghulunya ketemu Pak Dani di Penghulunya Pak KUA. Dani. Itu Pak punya Dani buku bener. nikah nggak ya? Iya, itu monyet kurang ajar kali, sudah terikat pernikahan masih selingkuh sama gorila pula. Aduh. Itu ada surat nikahnya nggak ya? Iya ada penghulunya itu. Berarti ntar kalau nuntut bisa cerai itu. Kayak Itu anjing. Hakimnya siapa? Bu. Hakim. Begini Itu Bu, kayak menurut saya. anjing kita aja, Ya. Bu. Anjing Menurut kita saya kan begini, sekampung Bu. dinikahin. Kalau anjing kawin dan anjing berarti itu tidak berzina. Anjing kan anjing. Yang takutnya, saya takutnya gini, anjing naik babi. Iya kan nanti anjing lain kan bilang. Tadi siapa Bom? Anjing banyak. Ada dogi, ada coklat, ada hitam. Berarti kawin dan babi. Berarti kan Bu Kalau anjing saya itu anjing tetangga semua dikawinin, dikejar-kejar sama dia tuh, jadi playboy dia. Berarti kan begini Bu Sofi, ada khusus untuk memperhatikan ada pemerhati khusus monyet kan, artinya sampai dia memperhatikan ini berzina, ini tidak berzina, apa kategorinya? Masya Allah, iya bener. Kurang kerjaan. Iya, berarti diperhatikan banget kan gitu, mau dia di pohon kayak, mau dia di mana kayak, ya kan, berarti ada yang ngikutin tuh. Musiofiatul. Ya, Saya kan ya. ada nonton YouTube, saya kan cek YouTube saya kan, saya cek waktu istri saya muncul di sini tuh waktu hari Minggu lalu kan, hari Minggu lalu sudah berapa hari. Terus saya cari-cari begini, saya lihat di ada YouTube-nya mereka. Nabi Musa tampilin malaikat, matanya bonyok. Benar ya? Benar ya? Nabi Musa tampilin apa? Malaikat pencabut nyawa. Benar itu ya? Itu emang ada di hadis mereka. Katanya malaikat. Katanya malaikat. Saya mau tahu. Malaikat pencabut nyawa nangis di depan Tuhan. Kata saya ditampilin sama pukul sama Nabi Musa. YouTube saya ketawa betul ya. Soalnya kan begini Bu, di otak saya itu kan begini Bu, Pak Bom kenapa sampai tahu firman Tuhan? Karena Pak Bom baca itu tidak pernah baca lari kejar terus. Saya baca ulang, naik baca ulang, terus naik ulang. Jadi gitu, mau tidur baca Alkitab, mau bangun tidur baca Alkitab, mau makan baca Alkitab, kecuali tidak baca. Iya, itu ya, ada Tuhan di rumah harus baca firman ya. Mau di mana baca, di kantor di mana, baca Alkitab terus. Baca di handphone. Itu supaya bisa tahu. Jadi kalau ada orang apa kita jelaskan ayat ini ketemu mana, nanti dia relevan kayak macam komputer di otak. Itu namanya zaman Roh Kudus, dia lari ke sana. Kalau Alkitab begitu, kita tanya satu nih. Kalau orang tanya saya kadang saya diam, saya nggak tahu. Kalau orang tanya saya diam, tapi nanti setelah saya sudah jawab satu, itu dia lari kiri kanan, tabrak kiri kanan. Nah itu Alkitab, firman Tuhan, karena firman Tuhan itu dari Tuhan, itu amin, itu isi hati Tuhan. Yes. Jadi anak-anak di rumah ya, sekarang baca Alkitab itu begitu, mau makan, supaya jangan kita terganggu dengan setan. Yang siapa? Yang ditampelin itu, katanya dia pukul Nabi Musa. Katanya dipukul biru-biru baru dia lapor sama Tuhan. Tuhan, saya ditampelin sama kamu Nabi Musa. Ini mata saya benyok biru-biru besar-besar. Saya nonton YouTube, saya tanya sama Pak Lobo, benar ke Pak Lobo? Pak Lobo bilang, iya ada. Wah di mana? Saya tanya sama Pak Lidara bilang, iya ada. Nggak usah lah, lucu-lucu aja. Aneh-aneh. Betul itu ya, Bu Sofiatul ya, pernah ya? Ada baca ya? Iya. Ada. Betul, di hadis tuh hadis, Pak. Luar biasa. Jadi itu waktu Musa mau dicabut nyawanya, disuruh mati nggak mau. Terus malaikat mautnya, mereka mengutip dari malaikat mautnya digampar. Iya, malaikat mautnya digampar.
Oh, salah. Itu di Keluaran 4 ayat berapa? Keluaran 4 ayat 20 atau 22 ya? Saya lihat dulu. Oh, jadi di Alkitab juga ada toh, Pak? Itu Keluaran 4 kan ayat 22 kan Musa kan mau diambil nyawanya. Tapi karena istrinya itu kan kerat anaknya. Sunat itu toh, si Sipora. Makanya di situ ada namanya perkawinan berdarah. Itu kulit ketan itu. Iya, ini waktu Musa mau diambil nyawanya suruh mati, nggak mau mati katanya. Jadi digampar itu malaikat. Langsung mewek. Ngadu ke Allah. Malaikat ngadu ke Tuhan. Tuhan. Kalau kemarin pula yang kemarin pula kita bacain ke si Anas itu yang Al-Baqarah ya surah 2 ayat 79 alasannya itu kenapa asbabul nuzulnya ternyata katanya ahli Taurat itu mengganti ciri-ciri nabi itu matanya cantik bercelak gitu kan. Terus si Anas terus si kok Anas kok nggak bercelak kah? Pakai celak itu becong lah katanya. Benar. Pantesan ya Bu ya, orang-orang Arab itu anaknya pada orang-orangnya matanya pada bercelak-celak ya. Iya, itu sunnah. Pakai celak. Sunnah bener-bener. Anak masih baby itu udah dicelak-celakin. Janggutnya diwarnai merah. Allah, ya ampun. Masya Allah. Subhanallah. Bu Winep ya, tanya Pak Lobot. Tadi mimpi apa? Kayaknya Pak Lobot tuh ada mimpi NS itu, Pak Ustadz NS tadi lari terbirit-birit itu kayaknya. Ditanya, dia bilang jawabnya ini. Tadi tanya dijawab kata nanti masuk channel Muslim. Berarti dia nggak ada ilmu itu orang itu. Nah, Pak Bom, itu strategi baru mereka, Pak. Si Dani sudah mulai ikut-ikutan tuh. Kalau mau tanya tentang iman mereka, kitab mereka, masuk ke channel kami, dia bilang. Di sini kan buat belajar Alkitab, dia strategi baru tuh, Pak. Siapa, Pak? Pak Dani, sama situ, siapa semalam, Ustadz siapa itu? Dani mau ngajarin Alkitab. Enggak, dia kalau mau belajar Alkitab, masuk ke channelnya Kristen. Kalau orang Kristen mau tanya Al-Quran, masuk ke channel-channel Muslim. Gitu. Ya itu mah nggak usah diajarin orang-orang lagi. Masa mau ngajarin kitab Weda datangnya ke channel orang Kristen kan nggak mungkin. Ya. Yang anehnya Pak King David, yang anehnya Musa itu bisa nempeleng malaikat sampai matanya keluar itu. Loncat matanya. Nah itu siapa yang lihat, Pak? Siapa yang jadi saksi? Emang ada itu? Emang ada ayatnya, Pak? Nah, siapa yang jadi saksi? Ayo. Yang jadi saksi yang baca, Pak. Matanya sampai keluar, Pak ya. Ngeri banget mukulnya berarti ya. Berarti kalau saya mikir berarti Musa itu sangat diberkati hingga malaikat pencabut nyawa pun hanya sekali gampar itu mata bisa loncat. Tapi kok bisa si Dani ngomong di channel lain bahwa channel ini mengatakan Musa itu bukan nabi. Dari mana ceritanya? Itu bagaimana, Pak? Apa udah diberesin tuh si Dani? Oh, semalam udah digamparin dia, Bu. Udah digamparin. Loncat nggak matanya? Loncat nggak matanya? Giginya yang rontok, Bu. Giginya yang rontok. Oh, giginya rontok. Sekarang tinggal 2 giginya. Bisanya dia memfitnah seperti itu. Channel Kristen, Pak Dani ya. Kalau denger ya Dani, ini saya yang ngomong nih, orang awam nih ya. Nenek-nenek nih yang ngomong nih ya, yang udah punya cucu nih yang ngomong nih. Dani, kalau ada orang Kristen mengatakan Musa bukan nabi, itu dikeluarkan dari kekristenan. Kamu jangan bikin isu seperti itu kamu. Udah digamparin. Misalnya kamu mengadu domba channel-channel Kristuber, nggak kemakan tahu. Paling yang kemakan itu ya orang-orang sana itu yang kamu aduin itu. Itu channel sesat itu. Kamu ngadunya ke sana pinter kamu. Pakai gigi palsu kamu itu biar ngomong kamu nggak set. Pak Bom suruh Panas Dani juga masuk. saya nggak dengar dia seperti itu tuh.
Undang dia. Nah, suruh masuk. Lagi kita gamparin ngomong dia sama lagi. Orang awam ini aja nih, sama nenek-nenek nih. Dani masuk. Dani mau masuk. Cuma dia takut sama Palidara dan Palobo. Oh, ada Palobo toh. Terus ada lagi Bu Silviatul. Terus ada lagi si Cempreng Ibu Winef. Coba Palobo yang panggil, pasti dia masuk. Pada. Ayo. Hei, pada nih, tunggu itu. Kita udah tunggu-tunggu pagi ini nih, lagi ngopi. Anas datang aja dong. Sudah. Kasih Anas masuk sudah. Dong. Anas. Anas tuh orang gila. Pak Lobo kemarin yang masalah kodeks Sinaiticus itu apaan, Pak? Oh, itu dibahas sama si Bulldog itu. Si Goldian. Kenapa? Goldian. Bulldog. Iya, dia bilang tuh ada ayat-ayat mana itu yang tidak lengkap, dia bilang ada tercatat di kodeks itu katanya. Dari mana ayat-ayat itu katanya? Kamu bisa ada. Begini loh, banyak yang teman-teman Kristen tidak tahu bagaimana Alkitab kita ini direkonstruksi. Jadi Alkitab kita itu tidak direkonstruksi dari Sinaiticus atau Vatikanus. Sinaiticus itu baru ketemu tahun 1800-an. Ya, jadi kita itu dari Textus Receptus Desiderius Erasmus tahun 1516 terbitnya. Desiderius Erasmus yang menggunakan Textus Receptus itu tidak menggunakan Vatikanus Sinaiticus karena waktu itu kodeksnya belum ada, belum ditemukan. Ya, yang kita gunakan ini adalah Kodeks Bizantium. Jadi Textus Receptus itu lebih banyak mirip. Jadi gini, semua Alkitab di dunia ini hanya terjemahannya 2. Kalau tidak dari yang kita namakan family manuskrip Bizantium, ya itu yang disimpan dilestarikan gereja-gereja Antioquia, mereka akan menggunakan family manuskrip Alexandria, itu yang digunakan oleh kritik tekstual tahun 1800-an. Hanya itu. Jadi family manuskrip kita yang puluhan ribu itu terbagi menjadi 4 family besar manuskrip. Family manuskrip Bizantium, family manuskrip Alexandria, family manuskrip Western, dan family manuskrip Kaisaria. Tetapi semua Alkitab di dunia hanya memakai 2. Yaitu kalau tidak pakai yang Bizantin, dia pakai yang Alexandria. Bizantin ini mewakili 95% total manuskrip perjanjian baru kita dalam bahasa Yunani. Jadi majority text namanya. Teks yang diterima secara mayoritas. Ada tambahan-tambahan teks di situ, ada kelebihan teks. Ya, kelebihannya kira-kira 5%. Jadi manuskrip kita itu excessive text 5%. Ya, 95% dari Alkitab Perjanjian Baru kita tuh intact. Jadi kita tahu autografnya seperti apa. Nah, kesalahannya si Goldian dan Apologet Muslim, mereka tidak tahu dari mana Alkitab kita direkonstruksi. Itu tidak menggunakan Kodeks Bizantin maupun Kodeks Alexandria. Nah, sekarang dengan ditemukannya Kodeks Bizantin atau Alexandria, itu menjadi satu istilahnya apa? Teks pengukur, kanonnya, mistarnya. Jadi ketika nanti ada manuskrip baru, itu diukur berdasarkan kodeks manuskrip, berdasarkan Kodeks Bizantin maupun Kodeks Alexandria. Itu abad ketiga, abad keempat, ya, dari Saint Catherine Monastery. Tetapi semua total keseluruhan Alkitab kita itu tidak hanya dari Kodeks Bizantin maupun Alexandria saja, tapi dari semua manuskrip yang ada nih yang ditemukan itu direkonstruksi sama scholar, termasuk yang sebenarnya dipermasalahkan cuma 3. Itu nanti akan kita bahas 2 minggu lagi kalau nggak salah ya. Kita akan ngundang James Snaps Jr. Dia pakar manuskrip Perjanjian Baru. Yang selalu mereka bahas nggak ada itu kan hanya Markus 16. Ayat 9-20. Ya, betul itu, Bu. Ya, itu saya juga sudah buat videonya ya, Markus 16 ayat 9-20 yang kita sebut dengan the shorter and the longer ending of the Gospel of Mark, ya. Nah, itu nanti akan kita tunjukkan bukti-buktinya. Kemudian the pericope of adultery, Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11, ya. Kemudian yang terakhir adalah koma Johanium 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 8. Hanya itu aja sebenarnya variasi teks yang besar yang berpengaruh terhadap bacaan maupun terhadap doktrin. Ya, tapi sebenarnya enggak juga karena pericope of adultery enggak berpengaruh apapun ya terhadap
doktrin Trinitas dan sebagainya, doktrin keilahian Yesus dan sebagainya. Ya, itu sama sekali tidak mempengaruhi doktrin dasar kekristenan. Kalau kita misalkan hilangkan koma Johanium pun, ya 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 8, doktrin Trinitas itu tidak dibangun dari satu ayat. Tapi doktrin Trinitas itu dibangun dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, itu semuanya itu ada di situ tuh, Trinitas konsepnya. Tersirat di situ. Bukan dibangun dari satu ayat koma Johanium. Jadi sama sekali sebenarnya variasi-variasi teks di dalam perjanjian baru kita itu tidak mempengaruhi doktrin-doktrin dasar kekristenan. Cuman memang kita belum bisa, terutama 3 varian besar ini ya, Markus, kemudian perikop of adultery atau wanita yang kedapatan berzina dan sebagainya, itu ada scholar-scholar atau cendekiawan barat yang mengatakan ini sebenarnya tidak masuk di dalam autografnya. Tapi kalau kita baca dari misalnya bapak-bapak gereja, kalau kita bicara gereja timur misalnya ya, tulisan bapak-bapak gereja dari leksionari mingguan bacaan Kristen, itu seperti wanita yang kedapatan berzina, itu masuk Pak. Itu ada sebenarnya di dalam Injil kita. Iya. Ya, makanya antara Western luar dan biasa. Eastern ini iya, karena Western itu kan mereka hanya teks per teks, teks dikomparasi teks manuskrip banding manuskrip. Tapi kan mereka tidak terlalu terbuka dengan misalnya apa yang dilestarikan oleh gereja timur misalnya. Gereja timur itu kan punya banyak tuh. Ya, mereka nggak ngerti itu. Ya, kita punya budaya atau tradisi timur, misalnya doa Bapa kami yang selalu diakhiri engkaulah yang punya kerajaan surga, doa Bapa kami kan diakhiri apa, engkaulah yang punya kerajaan surga, segala kemuliaan dan apa kuasa, itu ya Pak ya, kuasa dan sebagainya. Ya, itu kan di teks aslinya di autografinya kemungkinan tidak ada kalimat itu, tetapi di manuskrip lainnya yang lebih tua misalnya abad ke-8, 9, 10 ada. Kenapa? Karena itu merupakan tradisi gereja. Jadi tradisi gereja Syriak Ortodok Timur memang selalu mengakhiri doanya dengan kalimat itu, Pak. Sehingga ketika iya, manuskrip itu kan tadinya kan yang ditemukan nih puluhan ribu, sekira manuskrip perjanjian baru kita hampir 24.600 sekian. Itu kan tadinya kan koleksi pribadi. Jadi kayak Alkitab pribadi kita gitu loh Pak, yang disalin pribadi. Otomatis ada catatan-catatan kaki di situ yang kita nggak bisa bedakan ini mana yang autografnya, mana yang catatan kakinya kan, karena waktu itu kan belum ada mesin cetak, nggak kayak kita nggak ada stabilo, gitu. Biasanya ada catatan-catatan kaki ya kan dari pengajaran para rasul, mereka ini maksudnya begini ya, ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Itu karena memang seperti kita kayak catatan kaki tuh Pak Bobong khotbah misalnya kan, kayak iya, kayak saya misalnya kalau pendeta khotbah atau apa kan kita tambahin catatan kaki. Duh, palidara, kenapa itu? Enggak mau nambah itu yang ban. Masuk. Jadi ban saya bocor mobil. Jadi seperti itu rekonstruksi Alkitab kita, basically seperti itu. Jadi bukan dari Codex Sinaiticus Vaticanus. Ya, itu keliru. Ya, betul Bu, luar biasa ya. Jadi memang saya lihat dari polemikus seberang ini mereka mengais-ngais mencari-cari kesalahan Alkitab. Lalu mereka bikin framing yang sebenarnya mereka sendiri tidak memahaminya. Nah, kalau orang Kristen sendiri tidak tahu, susah untuk menjawabnya kan? Iya, karena memang variasi teks di dalam Alkitab kita itu ada. Ada variasi antara manuskrip dengan manuskrip. Tapi kan Alkitab tidak pernah mengklaim kamilah yang menurunkannya dan kamilah yang menjaganya. Orang Kristen tidak pernah mengklaim satu ayat pun titik komanya tidak berubah. Itu nggak ada orang Kristen mengklaim begitu. Jadi gini Bu Sofi. Ya, jadi Bu Sofi benar tadi Bu Sofi katakan ya. Jadi begini, bahwa di kekristenan ya Alkitab itu bahasa perjanjian baru khususnya itu memang sudah naskah-naskah kitab perjanjian baru ya tetap terpelihara melalui orang-orang percaya. Jadi mereka ini naskah-naskah ini memang diperbanyak ya dengan cara tadi ditulis secara pribadi secara minta maaf saya potong. Saya potong Pak Adil. Ya. Pak Muhammad Kace sudah ada keputusan kah? Belum, masih tuntutan. Belum, tuntutan doang. Jadi itu juga saya mau ingatkan juga nanti tolong Pak Kokom nanti waktu itu kita berdoa ya. Karena apa? Nanti kita akan ajukan sampai ke internasional.
karena harus disampaikan nanti oleh pengacaranya, akan disampaikan kepada HAM internasional sampai ke PBB. Jadi supaya ini harus ada penekanan. Saya juga mungkin nanti akan menulis juga ke sana bahwa ini harus ada penekanan negara. Indonesia ini harus ditekan oleh dunia untuk melakukan keadilan. Ya, jadi itu. Jadi nanti tolong ya, kita juga sudah siapkan surat untuk ke Komnas HAM nasional, internasional, dan juga kepada PBB. Jadi nama supaya Bapak Kosman punya nama baptis apa ya? Yaitu apa namanya, Cornelius. Ya, Cornelius, betul. Cornelius Kosman ya. Cornelius KC itu Cornelius apa C-nya itu ya. Kosman. Ya, enggak, Kosman. kalau itu aslinya, itu kok aslinya Kosman. Ya, tapi arti kalau Bapak Cornelius apa ya, lupa saya namanya. Jadi ya udah Bapak Kosman aja, alias Muhammad KC ya, gitu aja. Jadi memang tim pengacara akan menulis surat apabila tuntutan ini, karena apa? Karena mereka para kadrun ini ketika berbicara di pengadilan kemarin, mereka mengatakan harus dihukum seberat-beratnya. Kemudian hakim dan jaksa penuntut umum jangan merasa ditekan. Nah, mereka tanpa otak, tanpa sadar, mereka sendiri sedang menekan. Mereka menekan. Mereka sendiri sedang menekan, ya, sedang menekan. Tapi mereka teriak-teriak bahwa jangan dipengaruhi putusannya, jangan dipengaruhi oleh ini dan itu. Mereka sendiri tanpa otak, mereka sedang menekan atau sedang mempengaruhi, ya. Ada kata-katanya tuh Pak Lidara, kata-katanya kalau tidak dihukum seberat-beratnya, kami yang akan menghukum seberat-beratnya. Kami yang akan apa bisa berlaku begitu Pak di Indonesia? Ya, itu kan kata mereka, nggak bisa lah. Cuma memang intimidasi. Pak Julius, Device Not Connected Pak, yang dari Irlandia, ya Device Not Connected. Ya, jadi itu memang yang mereka mau lakukan, kan biasalah kaum pengecut, kaum yang tidak punya nyali, ya mereka kan biasa melakukan seperti itu ya. Kita sudah lihatlah, bukan rahasia umum ya. Masalah Ahok, masalah yang lain-lain ya, itu sudah mereka lakukan karena memang Yahya Waloni hanya dihukum 7 bulan. Iya, dan sudah keluar sekarang, sudah 5 bulan lagi. Sudah keluar. Iya, berkuar-kuar lagi. Itu kan nggak adil. Nah, jadi makanya Pak King David nanti akan disampaikan ke dunia internasional supaya dunia internasional akan bersuara. Iya. Gitu. Jadi betul, nanti setuju itu. Mohon dukungannya aja. Oke, lanjut. Bahwa tadi kitab perjanjian baru. Boleh Pak Bom, saya lanjutin sebentar. Lanjut. Oke. Lanjut. Jadi naskah-naskah perjanjian baru itu sudah diperbanyak pada waktu itu tadi seperti Bu Sofia. Tiger keluar ya? Tiger keluar itu. Hah? Udah Tiger mabok keluar. Dia. Mabok. Tiger mabok. Mabok. Ya. Jadi. Aduh, Tiger, kamu dibilang mabok loh, Tiger. Aduh, gimana? Islam ya itu, Pak King David. Mabok kencing onta dia. Dia Muslim. Dia ya. Itu rajanya di tempatnya Aditya yang talang air itu, mereka bahas-bahas Alkitab. Raja Takia. Itu nanti pasti dibahas tuh Pak Lidara. Kan mulai bagus apa-apa. Sengaja saya ngomong itu supaya dia bahas. Oke, jadi Alkitab Perjanjian Baru ini ya memang sudah diperbanyak ya melalui penulisan-penulisan secara pribadi tadi seperti Bu Sofi katakan ya, mereka menambahkan catatan-catatan kaki. Ya, jadi menurut The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible Volume 5, kini telah tersimpan lebih kurang 3.000 naskah perjanjian baru, tulisan tangan dalam bahasa Yunani dan bentuk fragmen, dan 2.000 kopi dalam bentuk penjelasan. Ya, untuk kebutuhan pembacaan setiap hari. Kemudian 8.000 manuskrip dalam bahasa Latin. Dan sekitar 2.000 terjemahan versi kuno
ya, zaman gereja-gereja purba. Tersedianya naskah-naskah kuno ini telah menjamin sehingga pengerjaan, ya, penterjemahan daripada sebuah kitab Perjanjian Baru ke dalam buku setelah kertas dan alat cetak, ya, ditemukan dan dapat dilakukan pencetakan. Naskah ini telah dipelihara dengan cara diperbanyak dan disimpan hingga manusia dapat menjilidnya menjadi sebuah kitab pada saat manusia telah menemukan alat cetak dan kertas. Jadi sesungguhnya naskah-naskah Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani telah tersebar kemana-mana. Sesudah abad ketiga, ya, bahasa Yunani ini menjadi bahasa yang sangat penting di dunia. Ya, terutama disebabkan karena pemerintahan Roma pada waktu itu telah berlangsung cukup lama. Ya. Pada saat itu menurut Agustinus, hampir setiap orang di seluruh dunia, bahkan di seluruh Yunani, di seluruh Yerusalem, itu berbahasa dua bahasa. Mereka menggunakan dua bahasa, yaitu Yunani dan Latin. Ya, ya, mereka berusaha, mereka tidak lagi menggunakan bahasa Ibrani, bukan berarti bahasa Ibrani mati, tetapi mereka karena bahasa persatuan pada waktu itu seperti kita sekarang lah, bahasa Indonesia, kemudian ada orang-orang dari suku-suku lain yang sudah lama tidak mempergunakan, ya mereka pasti kaku menggunakan bahasa daerahnya. Ya, jadi hanya sepatah dua patah kata. Tapi bahasa Indonesia ini mereka lancar. Seperti inilah bangsa Israel pada waktu itu, mereka menggunakan bahasa Yunani dan Latin. Jadi mereka berusaha untuk menerjemahkan, ya, bahasa-bahasa Yunani dan Latin dalam Perjanjian Baru. Ya, itulah sebabnya terdapat sekitar 8.000 naskah kuno kitab Perjanjian Baru. Ya, dan secara resmi pada tahun 382 Paus Damaskus menunjuk Jerome untuk menerjemahkan atau sebenarnya merangkai, ya, terjemahan-terjemahan ini, ya, di dalam 4 Injil. Hasil terjemahan ini kemudian ada yang namanya Vulgata, ya, dalam bahasa Latin, ya, berarti umum. Nah, itulah untuk ini, untuk masyarakat umum, ya. Kemudian secara resmi Vulgata itu juga dipakai oleh bapak-bapak gereja apostolik, ya, gereja-gereja Katolik yang pada waktu itu selama ribuan tahun. Ya, di dalam sejarah juga buku tertua yang ditemukan dalam cetakan ialah buku dalam tulisan Tionghoa. Namanya bernama Diamond Sutra atau Silk Diamond. Ya, yang dicetak pada tahun 868. Jadi pada abad ke-8, ya, dengan alat cetak kayu, ya, pada abad ke-11 orang Tionghoa meningkatkan penciptaan alat cetak bergerak dengan tanah liat. Ya, namun apa yang telah dicapai Cina, ya, memang tidak ada hubungannya sama alat cetak di Eropa, tetapi yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg, ya. Johannes Gutenberg itu penemu alat cetak. Ya, alat cetak itu pada tahun 1440. Tetapi pada abad ke-8 orang-orang China, orang-orang Tionghoa itu telah menemukan alat cetak dan mereka sudah mencetak dengan alat cetak kayu dan sudah menemukan kertas. Ya, jadi tidak ada alasan lagi yang ketika hidup di abad ke-8 mengatakan tidak ada kertas. Ya, jadi kertas sudah ada, mereka sudah menciptakan itu. Jadi begitu, ya. Jadi makanya kemudian pada Gutenberg ini kemudian mencetak Alkitab, ya, pertama versi Vulgata dalam ukuran folio yang selesai pada tahun 1456 yang terkenal dengan namanya Gutenberg Bible. Jadi itulah perjalanan sejarah. Sebenarnya masih banyak, ya. Nanti ya kayak Bu Sophie nanti akan bicara. Saya juga nanti mungkin akan melive-kan ini supaya kita tahu sejarah dari Perjanjian Baru itu sendiri. Pak Didara,
Si Tiger benar kan? Si Tiger bilang, cengeng lapor-lapor ke PBB katanya. Di chat. Lah dia sendiri cengeng. Benar. Dia sendiri cengeng lapor-lapor ke Bareskrim. takut kebongkar karena takut diruntuhkan daripada akidahnya. Nah, lapor. Padahal dia ngurusin guru-guru yang di santri yang mencabuli, Pak. Suruh urus itu aja, nggak usah ngurusin. Iya, mendingan itu memang lebih baik. Setuju saya. Oke. Aduh, channel Solata ini cuma Jeki Simbiring, HP yang bunyi korong. sama Pak King David saling bersaut. King David juga sudah mulai gini. Kalau Pak King David tidak, Pak King David masih sopan. Pelan-pelan. Tapi kalau Jeki Simbiring, Lapar itu kan. Lapar. Oke, mereka itu gini loh, mereka itu kadang-kadang, makanya saya selalu mengatakan kepada mereka ya, umat-umat tetangga sebelah RT 6 RW 6 nomor 6 ya, termasuk si ini sebenarnya bukan Master Tiger ini. Sebenarnya dia namanya kucing ompong. Nah, mestinya dia berdiri di depan kaca. Kucing ompong. Kucing ompong. Kucing got, Pak, kucing got. Ya, kucing garong. Kucing garong. Mestinya si kucing garong ini berdiri di depan cermin. Kemudian dia bertanya, kamu pernah lihat setan nggak? Kamu pernah lihat jin nggak? Nah, dia tanya di dalam kaca itu. Apa sih dalam kaca itu? Menjawab, iya, apa yang kamu lihat itu sudah dalam kaca, itulah setan dan jin. Gampang. Harusnya begitu. Kalau mereka Bayangannya pinter. dong. Nah, ya iya. Dia makanya sendiri. Ya memang begitu, Bu, mereka itu. Tapi mereka tidak pernah mau berkaca. Mereka tidak pernah. Pasti di rumahnya nggak ada cermin. Percaya sama saya. Di rumahnya akan ada cermin. Cermin itu pasti dipecah-pecahin, Pak, Bu. Karena mereka malu. Iya. Enggak, karena mereka malu. Enggak, karena mereka malu lihat diri mereka bahwa mereka adalah setan dan jin itu sendiri. Gitu. Itu ada peribahasanya itu, Pak. Ada peribahasanya itu. Iya. Buruk muka, cermin dibelah. Nah, betul, tepat sekali. Nah, ada juga peribahasanya di dalam Alkitab, Bu. Ya, mereka seperti anjing yang kembali pada muntahnya. Dan kemudian seperti babi yang sudah dimandikan kembali kepada kubangannya. Itulah kubangan. Iya, kubangannya. Ada itu ayat Alkitab. Nah, makanya tadi saya minta Pak Bom buka 1 Yohanes 2 ayat 22. Kita baca siapa pendusta ini, sang nabi palsu ini, nabi yang mohon maaf tanda kutip ya, nabi yang biadab, yang harus mati diracun. Nah, ini kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 22. Coba Pak Bom tolong dibuka. Siapa sih nabi palsu dan pendusta ini? Sudah dibongkar semua, Pak. Hantam. kita tidak membongkar, kita membaca Alkitab kita. Oh iya, ada. Iya, ada itu nanti berkaitan dengan 2 Petrus 2 ayat 12 itu yang dibilang. Kebetulan hewan. Aja sama, Bu. Kebetulan aja sama. Sama, Bu. Oh, kebenarannya. Karena di 2 Petrus 2 ayat 12 dikatakan mereka ini hewan. Makanya saya bilang biadab, hewan yang tidak berakal. Nanti kita baca. Kemudian di 1 Yohanes 2 ayat 22 Pak Bom tolong. Nah, siapa sih nabi palsu ini dan yang berdusta dan pendusta? Ya, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Si pendusta dan nabi palsu ini menyangkal Yesus adalah Tuhan. Mereka menyangkal dan menolak. Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi mereka menyangkal dan menolak bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, bahwa di pendusta ini. Kemudian di 1 Yohanes 2 ayat 26-27.
Pak Bom turun Pak, tolong. Ini kita supaya kita anak-anak Kristen juga tahu siapa sih penyesat ini, siapa sih pendusta ini, ya. Oke. Berapa? Ya 26 dan 27 Pak Bom. Oke. Nggak apa-apa, kita baca aja ya. Ini ya 26-27 ya. Oke, semua yang kutulis kepadamu yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkanmu. Nabi palsu ini dan pengikutnya berusaha menyesatkan kita dengan mengatakan Yesus bukan Tuhan, dengan antikrisnya, ya, antikristusnya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripada Tuhan Yesus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Nah, makanya maksudnya orang-orang Kristen jangan masuk ke channel-channel mereka. Jangan mau diajar oleh mereka. Mereka botol, kita diajarkan mereka. Nah, ini Alkitab loh yang mengatakan, bukan saya. Nah, kemudian karena tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, karena kita sudah punya urapan yang diterima daripada Tuhan Yesus, yaitu roh kebenaran, ya, yang telah memimpin kita. Tetapi sebagaimana pengurapanmu mengajar kamu tentang suatu hal, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Nabi palsu ini pendusta, menyebarkan dusta. Dia mengatakan bahwa dia menerima firman dari Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah berfirman kepada manusia seperti ini. Ya, nabi palsu ini, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendak kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi Alkitab sudah mengatakan, ya. Kemudian bagaimana kita menguji? Bagaimana kita menguji ini nabi palsu, roh setan atau penyesat? Kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 3. Coba Pak Bomun tolong. Nah, inilah ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Kita tadi yang sudah diberikan roh kebenaran, ya, dibimbing oleh roh di dalam urapannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita mengingatkan saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu telah datang dan muncul pergi ke seluruh dunia. Amin. Ya, kita ini nabi palsu itu sudah muncul dan sudah ada di dunia. Pengikut-pengikutnya juga sudah banyak. Oke, Pak Bombong, di ayat keduanya, Pak. Oke. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Kita sangat mengenal roh Allah. Karena roh kudus ada di dalam kita. Tadi sudah dikatakan pengurapannya, kita sudah menerima pengurapannya. Makanya kita mengenal roh kudus, roh pengajaran kepada kita. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berarti roh itu dari Allah, bukan dari setan. Ya, jadi kita yang mengaku Yesus Kristus adalah telah datang sebagai manusia menjadi daging, sang firman yang turun menuzul ke dunia menjadi daging dan menjadi manusia, pasti berasal dari sang pencipta, yaitu Elohim YHWH, yaitu Allah sang pencipta itu sendiri. Ayat 3 mengatakan, dan setiap roh, nah, ini lawannya ya, yang dari setan, yang penyesat ini. Bacain aja Pak Lidara. Baca, tolong Pak, tolong. Saya juga capek Pak, mau minum. Boleh dulu, ya, Pak. saya senang. Kalau baca firman Tuhan saya senang. Silakan. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Nah, dan tentang dia, terus lanjut. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, oke. Terus Pak, 4-nya Pak. Naikin Pak Lidara, minta tolong biar saya bisa baca. Enak ya. Baca Alkitab. Ya, enak kan? Nyam, enak. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu dan saya lebih besar daripada roh yang ada
di dalam dunia. Haleluya. Jadi Haleluya. puji Tuhan ya, bahwa kita ini manusia yang diberikan roh penghibur, roh kebenaran yang sudah diurapi. Oke, kemudian kita lihat kenapa tadi bahwa nabi palsu ini biadab, ya, dan nabi palsu ini seperti hewan. Kita baca 2 Petrus 2 ayat 12, Pak Bom, tolong. Ya, makanya nabi palsu ini. Tolong dibaca lagi, Pak. Silakan. Oke, Pak Lidera. Haleluya. Ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Nah, luar biasa. Yes. Haleluya ya. Jadi bahwa mereka ini nabi palsu dan para pengikutnya itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Karena apa? Mereka dengan tidak akal, tidak punya akal, tidak punya otak dan tidak punya pikiran logika, yang mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Ya, mereka tidak senang, mereka pasti akan menghujat. Ya, jadi mereka ini hewan. Makanya saya katakan nabi palsu ini dan para pengikutnya itu adalah biadab, biadab seperti hewan. Ya. Bukan saya yang katakan, nabi Alkitab loh yang katakan. Makanya mereka sama dengan kucing ompong, kucing garong, karena mereka memang hewan. Itu, Pak. Alkitab kan sudah katakan ini, ya bukan saya loh. Mereka menghujat apa yang mereka tidak ketahui. Mereka selalu membahas-bahas yang mereka tidak ketahui. Kemudian mereka hujat. Ya, jadi sehingga perbuatan mereka adalah mereka yang jahat. Mereka sendiri seperti binatang liar. Memang mereka binatang. Itu loh. Persis itu yang ya. Iya. Mirip persis ya sama perilakunya. Nah, oke, iya betul. Makanya Yesus sudah memberikan peribahasa. Coba kita baca di 2 Petrus 2 ayat 21-22. Kenapa binatang-binatang ini tidak mau mengenal kebenaran? Nah, ya, oke, Pak. Iya. Terus, Pak. Iya. 22. 21-22. Baca, Pak, tolong, Pak. Iya. Iya, demikian firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. 22-nya, Pak. 22, kita bacakan firman Tuhan. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangan. Wow. Demikian firman Tuhan. Oke, haleluya. Jelas di ayat 21 mengatakan bahwa binatang-binatang ini ya mereka yang biadab ini tidak pernah mau mengenal jalan kebenaran. Karena Yesus sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sekali lagi Yesus sudah mengatakan perintah yang kudus, yaitu akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Makanya mereka berbalik untuk tidak mengenal jalan kebenaran. Bagi mereka lebih baik mereka tidak mengenal jalan kebenaran dan berbalik dari perintah kudus yang sudah disampaikan mereka. Makanya Yesus mengatakan bagi mereka memang mereka adalah binatang. Cocok peribahasa yang benar ini. Anjing kembali kepada muntahnya. Karena mereka suka mengeluarkan muntah, kemudian mereka jilat lagi dan mereka makan lagi. Dan babi ketika mereka dimandikan, babi dimandikan, ya sudah diberikan jalan kebenaran, sudah diberikan perintah kudus, dimandikan, dibersihkan. Tapi mereka berbalik lagi. Dan babi yang mandi kembali kepada keubangannya, mereka lebih senang berguling-guling di dalam kotoran.
daripada mereka menyalan kebenaran. Nah, di dalam kekotoran ini mereka menghujat, mereka menghina kebenaran itu, mereka menghujat, mereka menghina sang jalan kebenaran itu. Begitu, Pak. Terima kasih. Persis Tuhan Yesus sekali ya. memberkati. Silakan. Persis sekali ya firman Tuhan sudah menggambarkan ke depan Pak Bidara. Dahsyat Tuhan itu ya, dan amin. Luar biasa. Kok mirip-mirip gimana gitu ya, Pak ya? Ya, jadi tidak dikarang ya, nabi palsu itu tidak dikarang. Ternyata Pak, ternyata Pak Lidara, nabi palsu itu tidak hanya turun tidak hanya timbul dari mana-mana, tapi dari kalangan sendiri pun ada. Ya itulah salah satu channel biadab itu loh. Iya, itu tadi yang dibilang Pak. Iya. Sudah terang-terangan mengatakan bahwa dia adalah antikris. Nah itu kan, oke. Jelas ya. Jadi saya enak sekali firman Tuhan, enak sekali Pak Lidara. Ya, yang berkata bukan kita, bukan yang berkata bukan mulut kita, yang berkata bukan mulut saya. Firman itu berkata firman. Jadi kan Tuhan itu sendiri. Alkitab menjawab Alkitab itu sendiri, Pak, yang nggak ada di sana, di buku koran ya, majalah hewan nggak ada. Ya. Amin, nggak ada. Majalah Bobo, majalah Bobo, majalah Bobo. Jadi begitu ya, dan nabi palsu dengan umatnya ini memang mereka tinggalnya di RT 6, RT 6 RW 6 nomor 6. Nah, itu yang paling nyata. Harus kita waspadai. Gangnya gang apa Pak Lidara? Gangnya gang apa? Gang 6. Gang 6. Jadi ingat, RT 6 RW 6 nomor 6 gang 6. Nah, gang 6 benar. 6.666. Pak Ki David langsung nyambung ke situ. Ya, nyambung langsung dong. Kan saya cuma bilang RT 6, RW 6, nomor 6. Nah, langsung saya total Pak, 6.666. Pinter Pak Ki David. Akhirnya nanti jadi apa Pak? Gangnam Style. Itu Pak King David pinter karena pasti habis makan nasi uduk nih. Habis makan singkong goreng Pak, singkong goreng, ubi goreng, mantap banget Pak. Tambah kopi Pak. Singkong goreng jadi belum pinter. Gitu. Ya Bu Sofiatul. Bu Sofiatul. Ya. Nah, sebelum ke Bu Sofiatul, saya pamit boleh Pak Bombom, Pak Lidara. Terima kasih ya Pak Bombom sudah dikasih kesempatan. Buru Pak, mau kemana sih Pak? Mau sarapan dulu Pak. Pak Litono udah nelpon Pak David. Sepertinya saya familiar sama Bapak Eternity ini ya. Sudah pernah ngobrol sampai pagi. Aduh siapa namanya lupa saya. Ya saya tahu itu juga saya tahu kok. Saya lama gitu. Saya tahu itu. Namanya ganti-ganti sih. Enggak, kalau saya pakai nama ini saya udah siap debat. Kalau pakai nama sana khusus khotbah. Gitu. Kalau ini udah politik boleh, apa sebelah boleh. Dia selalu pakai nama yang diserupakan. Haleluya Pak King David. Baik, terima kasih ya Pak King David, Ibu Sofi, Winef, Widara, Arya Gajah, Mas Dada, Pastor Jeki, Pak, terutama Bombom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Harap ya si Dani ya datang ya. Bisa dibilang master Pak, emang saya master. Tadi malam dia ada tapi masih ngotot. Tapi dia menutupi kesalahannya. Dia menyatakan channel ini tidak pernah membahas Al-Quran. Dia menutupi kesalahannya. Yang menyatakan channel ini pernah menyatakan Musa bukan nabi. Iya. Itu kurang diajar itu. Mulutnya harus dicabein. Musa nampar malaikat sampai matanya copot Bu Sofi tuh. Gimana Bu Sofi? Sampai loncat. Terus ngadu ke Tuhan, semata saya ditempeleng sampai copot. Dimasukin lagi. Ya Bu Sofi gimana? Luar biasa. Aduh. Aneh-aneh aja. Aneh-aneh aja. Bu Sofi pasti Sofi lagi menyiapkan materi untuk
Kayak cerita kayak cerita Tom and Jerry ya. Ya, betul. Ceplok giginya lepas, ya kan, ceplok kukunya lepas. Iya, betul. Sampai belangnya, sampai ekornya copot semua. Sampai kulitnya copot, tinggal tengkoraknya lari. Iya. Bulu-bulunya tuh lepas tuh. Bener-bener hayalan. Iya, betul. Ada batu melarikan baju. Aduh, gimana batu itu melarikan baju? Aduh, luar biasa ini lagi. Terus Musa menggampar malaikat. Gimana itu? Cecak bisa tiup api, gimana caranya ya? Ngebayangin naga kali, Pak. Ngebayangin naga. Ibu belum pernah lihat yang katanya Musa menampar malaikat? Belum, Pak. Ini baru saya dengar nih. Baru saya dengar. Nah, saya kasih tunjuk deh, ya, supaya jangan dikatakan patonah kita. Hoak. Ini saya ambil dari buku yang tadi, ya. Suksesi, ya, suksesi dari, sebentar ya, saya cari dulu ayatnya nih, halamannya ya, supaya kita orang serigala dan sapi aja bisa berbahasa Arab kok, Bu. Baru tahu ya. Oke. Ibu tahu. Banyak pengetahuan Bu. Ya. Di sini Bu, banyak pengetahuan Bu. Iya. Benar. Nah, ini. Oke, kita lihat ya Bu. Oke, kita lihat sama-sama. Oke, sebentar ya. Oke, saya lihat. Saya buka. Ini. Nih Bu, ini supaya jelas. Nih Bu, Pak Bom tolong dibuka Pak Bom. Dibesarin. Tuh, Bu, baca Bu. Nggak kelihatan aku Pak, burem. Nah, itu, tuh. Oh iya ada. Ya, baca Bu, coba Bu. Nah, ini bukunya nih. Tuh, coba Bu, baca Bu. Tuh, kelihatan kan? Ya. Burem, kayaknya kalau saya lihat burem ya Pak ya. Oke, saya bacain aja deh ya. Saya bacain Pak. Ya. Ya, Musa menampar malaikat. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, malaikat maut datang kepada Musa dan bersabda, penuhilah kehendak Tuhanmu. Maka Nabi Musa pun menampar mata malaikat maut sehingga biji matanya malaikat maut keluar dari rongganya. Maka malaikat maut kembali kepada Allah dan berkata, sesungguhnya engkau mengutusku kepada hambamu yang tiada menghendaki kematian. Dan ia mencopot mataku. Maka Allah mengembalikan biji mata malaikat maut ke dalam tempatnya semula. Bagaimana tuh bisa begitu Pak Lidara? Terus itu malaikat dari Jerry munculnya apa jadi Pak? Jerry? Jadi Pak, di bawahnya ini. Dengan kisah ini, buset dah, bener-bener, aduh, ya ampun dongnya. Ini bukunya ini loh Bu, tuh, ini bukunya ini loh. Oh, yang ini tuh. Ini bukunya tuh Bu. Jadi Nabi Musa telanjang mengejar batu yang lari yang membawa pakaiannya. Jadi ada korelasinya Pak, mungkin sama ketika Petrus ya memotong telinga prajurit terlepas kan. Nah betul, itu Tuhan pasang yang ini copot matanya. Cincinnya. Nah, batu-batunya, cincinnya dulu. Waduh. Itu American Star-nya itu ya tadi. American Star-nya itu. Ini Bu. Itu mata malaikat yang copot tuh Bu. Itu mata malaikat yang copot. Dikeringin jadi batu. Itu Pak King, itu kodamnya ngeri tuh Pak King. Ini baca nih Bu. Baca nih Bu. Coba Bu, apa Bu? Baca Bu. Aduh. Sapi dah. Aduh, gak tega saya bacanya Pak. Sapi dan serigala berbahasa Arab. Ya Allah ya Gusti. Jadi jangan-jangan monyet selingkuh bahasa Arab gara-gara itu.
Ini bukunya Bu ya, bukan kata saya loh Bu. Iya. Pak Lidara, beli buku itu di mana Pak Lidara? Waduh, saya nggak tahu. Ini kebetulan saya ketemu. Saya nih suka nongkrong di barang loakan. Waduh, kalau ada saya mau beli juga itu. Jadi saya ketemu buku-buku ini di tempat-tempat loakan, harus cari pelan-pelan satu-satu, bongkar sana bongkar sini, pasti ketemu. Jadi imajinasi saya ya, imajinasi saya tentang Musa yang tangannya hanya sebesar ini ya, menggambar malaikat pencabut nyawa, terus matanya loncat ya Pak. Saya pernah melihat anjing matanya keluar ya, loncat, nggak tahu karena apa. Saya imajinasi saya. Jadi malaikat ini pergi kepada Allah gitu. Jadi dia sambil megang matanya gewer-gewer. Matanya gewer-gewer gitu loh. Itu pasti luar biasa dong. Itu pasti ditampar Nabi Musa. Kalau pakai nadanya lucu. Saya ditampar Musa gitu. Terus jadi begini, kasihan deh lo katanya. Jadi begini Pak. Nah, jadi begini Pak, teman-teman ya. Sebenarnya kan si malaikat ini, malaikat Musa ini tampar kan, malaikat matanya copot. Malaikat ini kan diperintah sama Tuhannya untuk mencabut nyawa si Musa. Nyawa Musa. Terus ketika datang, yang saya herannya juga kok bodohnya malaikat pakai minta izin. Saya mau mencabut nyawamu, ya ditempeleng sama Musa. Gampar. Biasanya kan Pak, kalau pergerakan refleks itu kan tenaganya luar biasa. Begitu malaikatnya bilang saya akan mencabut nyawamu, ya refleks dong, bam, ya loncat tuh mata. Luar biasa ceritanya. Terima kasih Pak, saya terhibur. Yang ngomong bukan saya loh Bu, Ibu jangan memframing nanti saya memfitnah saya yang ngomong. Ya enggak, kan ada bukunya tadi Pak Lidara tunjukin. Oh iya, amin. Jadi Bapak kan cuma bacain doang. Bu Wino bilang terhibur, emang ini Tom Jerry, bukan lah. Tapi kan ya memang gimana ya bilangnya. Sampai saya nggak ngebayang itu sampai biji matanya keluar dari rongganya itu. Soalnya kayak Tom and Jerry. Saya ngebayangin gitu ya bener. Tapi kan Tom and Jerry nggak nangis Pak. Ntar dia masuk lagi sendiri, blit, ngejar lagi si Jerry. Ngejar si Tom apa si Jerry yang jadi? Kalau Tom and Jerry kan matanya masukin lagi. Dimasukin lagi, kejarnya lagi tuh si Jerry. Si Jerry apa si Tom itu? Bu Winer, saya takut ada yang nangis Bu, nanti lapor lagi. Udahlah, kita tutup aja Pak Bambam. Udah siang Pak Bambam. Pak Bambam udah ketiduran tuh Pak Bambam. Enggak. Nulis naskah. Aduh, lagi mikir belanjaannya tadi lupa beli tomat. Pak Bambam itu lagi tuh, aduh ntar gue gak punya sambel ini, aduh gue gak punya sambel nih gara-gara berantem. Pak Lidara bikin 24 jam sambung menyambung di channel lain. Sofiatul, ini ada mau bicara deh Bu Sofiatul. Coba mana? Mana Pak? Pagi. Pak Bambam, selamat pagi. Ya. Pak Bambam, saya sih bukan nggak mau masuk ke live chat, kan ini baru sembuh dari ansioksi disorder. Ansioksi disorder itu kekhawatiran yang berlebihan Pak Bambam. Apa nggak jelas? Nanti Bapak ini minta nomornya Ibu Sofiatul, saya bilang nggak ada. Kenapa? Nanti malam saja Pak, masuk aja Pak. Malam masuk aja. Malam. Iya, malam masuknya. Oh siap Pak Bambam. Ya, nggak mau masuk tuh, kalau masuk dibantu ini Pak Bambam, maksudnya apa gitu? Tidis aja di live chat. Live chat itu ada HTTPS, ya ada linknya situ HTTPS. Tidis aja. Apa? Nggak jelas. Sama Pak Bambam gaptek.
Bisa. Ya. Ada linknya ya, Pak. Siap. Dan disampaikan salam dulu aja dengan Bu Sofi, Pak Bom. Ya, oke. Feeling saya yang mau bertobat ya, Pak. Belum tahu, nanti suruh masuk aja. Feeling saya sih mau bertobat. Makanya dia punya kekhawatiran tinggi. Anaknya. Kenapa anaknya? Nantilah. Yes. Masih perlu privasi tinggi. Oke. Harus dihargai. Tutup. Sudah mau tutup? Sudah nyerah Ya, semua? warungnya udah mau tutup. Pak Palidara tuh yang membuka warung. Palidara Belum pernah sebentar mampir siaran saya di nggak? Palidara orangnya kocak. Membaca kita lucu. Ya, sambung Palidara. Mana nih Kiai Haji di darah nih? Kiai Haji, Pak Kiai Haji, itu mempersiapkan kabel-kabel, Pak. Palidara buka warung atau buka sarung nih? Lagi mempersiapkan kabel-kabel. Mana nih Palidara nih? Mau lanjut. Saya masih pengen mendengar cerita lucunya. Luar biasa, Palidara. Pak Kiai. Lagian kok harus pakai KH ya? Iya. Dia ada artinya itu, Bu. Oh, ngono toh. Iya. Kenapa? Dia bukan Kiai Haji. Kenapa? Palidara. Ya. Itu KH artinya apa? Saya bilang Kiai Haji. Najis pakai Kiai Haji. Lah terus ini apa dong? Ini artinya, Bu, surga yang suci. KH itu kotso. H itu hasamayim. Jadi kotso itu suci. Hasamayim itu surga. Jadi surga yang suci. Tidak ada kawin-mawin. Tidak ada bidadari ya, Pak? Tidak ada bidadari. Ini suruh sambung tempat butik, Pak. Sambung siarannya. Saya mau live sih. Satu yang lain buka. Iya, saya mau live sih sambung Pak Bom ini, tapi saya kebenaran mau live aja sekalian, Pak. Live sekalian ya? Ini sama Bu Uti, saya juga mau live. Oke, coba Bu Sofi live dulu. Saya mau keluar dulu karena ban mobil saya kemarin pecah di tol, jadi mesti diganti bannya. Saya mesti ganti dulu. Nanti pulang nanti saya lihat saya masuk. Salam semuanya. Pak Bom nanti aku malam itu Transfer Hussein ya, nggak bisa masuk terlalu ini. Soalnya kita ada acara sama WAFM. Yuk, salam semua teman-teman. Shalom. Tapi doa dulu buat Pak Kace, Bu Sofi, kok langsung mabur? Mau doa untuk Pak Kace? Ya, silakan. Ya. Oke, silakan. Boleh, ayo kita doa yuk. Silakan. Ya, kita doa. Oke, teman-teman semua yang sebentar Pak, sebentar. Ini ada yang masuk nih. Kafir di gereja. Pak Sarul. Ya memang kafir di gereja itu kayak firman. Kita memang kayak firman. Ini Pak Sarul ya? Pak Sarul, Pak. Atau mau pakai baju ya? Oh, so ini konten pornografi loh. Ya, matikan Pak. Jadi ntar jangan pakai, ntar nggak taunya dia. Apa kalau ada, kecuali jangan dia berdiri. Iya, kalau dia tiba-tiba berdiri bagaimana Pak? 70 tahun. Pakai sarung. Tapi kayaknya udah nggak bisa berdiri tuh, Pak. Apa kalau dibuka sarung repot kita. Yang pasti Bu Sofi yang pasti birahi Yuni duluan.
Oke, Pak Bambang, silakan Pak. Oke, Tuhan. Nah ini muncul lagi dia. Ada yang mau tutup bilang Pak. Udah nggak apa-apa. Oke teman-teman, yang di rumah, kita semua ya, tumpang tangan, kita berdoa buat saudara kita, Haleluya. Bapak Kosman, Bapak Muhammad KC, yang mana mengalami pergumulan ya, dan kita semua berdoa, memberi penguatan buat Pak KC, buat keluarganya, kita memberi kekuatan, minta sama Tuhan, biarlah Tuhan yang semua, Tuhan punya rencana yang terbaik. Karena kita boleh berpikir bahwa inilah jalan kita, sebenarnya tidak ya. Tuhan yang punya rencana, perjalanan dalam hidup kita, untuk itu Pak Bobo mengajak kita semua berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, biarlah saudara kita Pak Muhammad KC diberikan kekuatan, apapun keputusan, kita serahkan semua kepada Tuhan. Oke? Keputusan yang benar. Ya, keputusan yang benar. Ya, Tuhan kan benar. Ya. Amin. Haleluya, haleluya. Karena firman Tuhan katakan dalam Ibrani 13, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saya yakin dan percaya Pak KC melakukan hal yang terbaik menurut apa yang dia lakukan. Mungkin di mata orang bahwa dia lakukan salah, tapi dia sudah mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 24. Dia menjadi pengikut Kristus dan siap memikul kayu salib sampai benar-benar dan dia menjadi anak Tuhan. Oke, kita bersatu doa. Mari. Oh haleluya. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan dari malam hingga pagi, hingga sudah siang saat ini Tuhan. Tuhan masih boleh ada bersama-sama dengan kami. Tuhan masih menjaga kami, memberikan hamba-Mu, anak-anak Tuhan baik yang di rumah, baik yang di luar negeri maupun dalam negeri. Tuhan Yesus masih menjaga kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, berkat, umur panjang, perlindungan. Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menjaga kami, tuntun kami dalam perjalanan hidup kami. Setiap langkah kaki kami Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Bapa, kami mengucap syukur. Kami semua telah membaca sebagian firman kebenaran-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu isi hati Tuhan. Kami boleh menerima dan kami boleh menyampaikan atau menabur benih-benih rohani ini kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dan terlebih-lebih kepada keluarga kami. Dan kami juga dipakai sebagai anak-anak terang untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Bapak kami bersyukur yang mana saudara-saudara kami yang ada di belahan Eropa maupun di Amerika yang saat ini mereka akan istirahat atau sudah istirahat. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjaga mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, pagari rumah mereka dengan malaikat-Mu yang kudus. Biarlah saudara kami jauh daripada segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Bapak di siang hari ini Tuhan, kami mohon perlindungan, Tuhan tuntun jaga saudara terkasih kami Bapak Kosman Muhammad KC. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan kami adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.
Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapak Kosman Muhammad KC, berikanlah kekuatan, kesehatan, perlindungan, keteguhan hatinya, imannya. Tuhan jaga, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Berkati keluarganya, istrinya, anak-anak, Tuhan Yesus jamah. Berkati Bapak Saifuddin Ibrahim, tim pengacara. Anak-anak Tuhan yang mendukung Tuhan Yesus memberkati. Jaga, lindungi Bapak Kosman, Pak Muhammad KC. Jauhkan segala kuasa kegelapan, kuasa roh-roh jahat yang mau merekrut Bapak Kosman. Kami serahkan kehidupan Bapak Muhammad KC ke dalam tangan. Kami yakin dan percaya, kami semua anak-anak Tuhan mengangkat tangan dan berseru dan meminta kepada Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang Engkau pakai sebagai hamba pelayanan Tuhan. Berkati kami semua, anak-anak Tuhan, yang mau terus memberikan apa yang kami punya, talenta Tuhan berikan. Biarlah Tuhan selalu jaga kami, biarlah kami tetap selalu terjaga. Terlebih-lebih saudara kami, Bapak Muhammad KC, yang mana mengalami persidangan tidak sesuai dengan apa yang kami lihat pandang secara manusia. Tapi kami yakin dan percaya, Tuhan kami Allah yang hidup, Allah yang benar. Engkaulah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan turut campur tangan di dalam masalah saudara kami ini. Tuhan, hamba-Mu memohon padamu Tuhan. Malam hari ini atau siang hari ini, hamba-Mu yakin dan percaya. Berikanlah kuasa Roh Kudus, kuasa bilur-bilur-Mu, jamah saudara kami Pak Muhammad KC. Kami yakin dan percaya. Dengan iman, Tuhan Yesus jamah Pak Muhammad KC. Berilah dia ketenangan dalam menghadapi permasalahan. Bapa, buka hati tangan-tangan yang menangani kasus Pak Muhammad KC. Bukalah hati mereka, melihat mana yang benar. Engkaulah Elohim, Maha mengetahui. Engkaulah Elohim kebenaran. Kami percaya Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa yang terbaik buat kami. Tuhan tak pernah tinggal diam. Tuhan tempat pengungsian bagi kami, di mana kami membutuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berfirman dalam Nahum 1 ayat 7. Tuhanlah tempat pengungsian bagi kami. Kami mau lari kemana Tuhan? Kami hanya berseru dan meminta pertolongan-Mu Tuhan. Kau berfirman, berserulah, berserulah, mintalah, ketoklah. Untuk itu kami datang kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya, mujizat akan terjadi. Kebenaran akan terungkap. Dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan di kerajaan surga. Terima kasih banyak Bapak, kami semua anak-anak-Mu di siang hari ini, yang mana masih tetap setia dari malam hingga siang ini, kami semua akan berpisah satu dengan yang lain. Untuk itu Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami semua yang sudah bangun, Tuhan Yesus jaga, yang kami belum istirahat, Tuhan Yesus lindungi, pagari rumah kami dengan malaikat-Mu yang kudus, berkati kami, kehidupan kami, keluarga kami, istri, anak-anak, cucu, tim Solata BM2. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami semua berdoa kepada Bapa surga. Haleluya. Amin.